Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mengetahui jenis-jenis ikatan kimia yang terdiri dari ikatan antar atom dan ikatan antar molekul, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang ikatan antar atom. Ya. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah ikatan ion dan kovalen. Ya. Nah, ikatan ion dan kovalen ini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Senyawa-senyawanya juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh, ada beberapa senyawa seperti berikut ini. Ya, bisa kita lihat ya contoh-contoh nih, ada senyawa, ada beberapa senyawa. Ada NaCl, H2O, NH3, MgS, Li2O, H2SO4, NaBr, CO2, dan CH4. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 senyawa ya yang ada di samping ini. Bagaimana kita membedakan dia ini termasuk ikatan ion atau ikatan kovalen? Nah, untuk membedakan dia ini ikatannya ion atau kovalen, di sini saya juga sudah menyajikan ada sistem periodik unsur, tabel periodik unsur. Unsur-unsur di sini bisa kalian lihat ya. Kenapa saya sajikan sistem periodik unsur, tabel periodik unsur? Karena kita nanti ingin membedakan nih jenis ikatan dari senyawa-senyawa yang ini ya, dilihat dari sifat atom-atomnya. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, untuk tahu ini nih senyawa-senyawa ini ikatannya apa, kita bahas satu persatu. Apa sih ikatan ion? Ikatan ion itu apa? Ikatan kovalen itu apa? Ikatan ion ya, itu terjadi akibat adanya serah terima elektron ya. Jadi pada ikatan ion itu ada atom yang menyerahkan elektron ya. Ada atom yang menyerahkan elektron, kemudian elektron yang diserahkan oleh suatu atom itu nanti akan diambil ya, akan diterima oleh atom yang lain. Nah, atom yang menyerahkan elektron ini akan berubah menjadi ion positif ya. Ingat, yang suka memberi itu berarti dia positif. Kemudian elektron yang diserahkan oleh ion positif ini akan diterima oleh atom ya, elektronnya itu, dan si atom tersebut akan berubah menjadi ion negatif ya. Jadi ikatan ion terjadi akibat adanya serah terima elektron. Yang menyerahkan elektron akan berubah menjadi ion positif, yang menerima elektron akan berubah menjadi ion negatif ya. Kemudian ikatan ion juga terjadi pada atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar ya. Berarti terjadi antara atom-atom, kalau kita lihat di sini ya, atom-atom yang mempunyai nilai perbedaan keelektronegatifan yang besar berarti atom-atom yang paling kanan dengan yang paling kiri ya. Jadi ikatan ion itu terjadi pada atom-atom yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar. Nah, keelektronegatifan itu kan dari kiri ke kanan makin besar, dari bawah ke atas juga makin besar. Jadi kalau perbedaan keelektronegatifannya pengen besar, berarti ikatan ini harus terjadi antara atom-atom yang di sebelah kiri dengan atom-atom yang di sebelah kanan, bukan yang di tengah-tengah ya, bukan yang berdekatan, yang perbedaan keelektronegatifannya sedikit ya, tapi harus besar. Sehingga seringkali disimpulkan bahwa ikatan ion itu terjadi antara atom logam dengan atom non-logam ya, karena atom logam itu dengan non-logam mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar. Nah, sekali lagi saya ingatkan bagaimana membedakan atom logam dengan non-logam. Kalian apalinnya yang non-logamnya aja. Non-logam itu adalah atom H dan atom-atom golongan 4A sampai dengan
8A. Karena 8A nggak berikatan, jadi yang kalian lihat golongan 4A sampai dengan 7A itu non-logam. Nah, selain yang ini, berarti dia bersifat logam. Ya, seperti itu. Ya, jadi ikatan ion itu terjadi antara atom yang bersifat logam dengan yang bersifat non-logam. Ya. Yang non-logam itu hidrogen dan golongan 4A sampai dengan 7A. Kalau yang logam itu selain yang ini, selain hidrogen dan 4A sampai 7A. Ini untuk ikatan ion. Nah, bagaimana kalau ikatan kovalen? Kalau ikatan ion itu terjadi akibat adanya serah terima elektron, sedangkan ikatan kovalen itu terjadi akibat adanya pemakaian bersama elektron. Ya, jadi elektron yang ini dipakai bareng-bareng kalau dia ikatannya kovalen. Kalau dia ikatannya ion, elektronnya itu diserah terimakan, ada yang ngasih, ada yang nerima. Kalau ikatan kovalen, elektronnya itu dipakai bareng-bareng, dipakai bersama-sama. Ya. Nah, kemudian kalau ikatan ion, dia itu atom-atomnya harus memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Nah, ikatan kovalen sebaliknya, perbedaan keelektronegatifannya itu kecil, bahkan ada yang perbedaan keelektronegatifan itu sama dengan 0. Kalau ikatan ion terjadi antara atom logam dan non-logam, nah ikatan kovalen terjadinya antara atom non-logam dengan non-logam. Berarti antara atom-atom hidrogen golongan 4A sampai dengan golongan 7A. Nah, dia ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Jadi kalau ada atom-atom hidrogen terus atom pada golongan 4A sampai 7A saling berikatan, berarti dia akan mengalami ikatan kovalen ya antara non-logam dengan non-logam. Oke. Sekarang mari kita bahas yang ini. Ya. Saya punya yang pertama, senyawa pertama itu adalah NaCl. NaCl itu Na-nya kita lihat dia golongan 1. Na-nya itu berarti logam. Cl golongan 7 berarti dia non-logam. Kalau Na logam, Cl non-logam berarti ikatannya adalah ikatan ion. Ya. Kemudian kita lihat H2O, ikatannya antara H dengan O. Kita lihat H itu di golongan 1A. Golongan 1A itu logam apa non-logam? Logam, kecuali hidrogen. Ya, hidrogen ini adalah senyawa non-logam. Jadi hidrogen non-logam, kemudian oksigen itu adalah non-logam karena ada di golongan 6. Ya. Berarti H2O ikatannya kovalen. Kemudian NH3. Nah, NH3 itu ikatannya apa? Kita ganti ya SPU-nya dengan yang ini. NH3, N itu N di sini non-logam. H non-logam juga. Berarti NH3 ikatannya kovalen. Kemudian MgS, Mg ada di sini, dia logam. S ada di sini, dia non-logam, berarti ikatannya ion. Li2O, ada Li dan O. Li di sebelah kiri, ini yang warna merah berarti dia logam. O di sini dia berarti non-logam, berarti ikatannya ion ya, karena logam dengan non-logam. Kemudian H2SO4, H itu non-logam. S di sini, S itu non-logam juga. O di sini dia juga non-logam. Semuanya non-logam, berarti ikatan kovalen. Kemudian NaBr, Na di sini dia dia senyawa unsur logam. Br di sini dia non-logam, berarti ikatannya ion. CO2, kita sering kan mendengar CO2. CO2 itu ikatannya apa sih? C di sini non-logam. O
di sini non logam, berarti ikatannya kovalen. Kemudian terakhir CH4. C di sini non logam, H yang ini adalah non logam juga, berarti CH4 juga ikatannya kovalen. Ya. Oke, baik, demikian ya cara membedakan suatu senyawa atau suatu molekul itu dia memiliki ikatan ion atau kovalen. Tinggal dilihat, cara gampangnya tinggal dilihat aja susunannya itu antara logam non logam atau non logam dengan non logam. Kalau dia ikatannya ion, berarti susunannya itu antara atom logam dengan non logam. Kalau dia kovalen, berarti antara non logam dengan non logam, ya. Oke, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.